Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pimpinan kami, muslimin dan muslimat. Perkenalkan, nama saya Yana Alfijal. Di sini saya akan menjelaskan musyawarah dalam Islam. Musyawarah dalam Islam ada pepatah yang mengatakan tentang ikulli rodin rasyon, setiap kepala memiliki pendapat. Artinya setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda, yang melihat suatu permasalahan yang ada dalam hidupnya. Kadang perbedaan sudut pandang inilah yang membuat manusia muncul rasa manisan di dalam suatu kelompok tersebut. Maka dari itu, Islam sebagai jalan hidup seorang muslim memberikan total untuk bermusyawarah dalam banyak menyelesaikan masalah dengan menggapai sebuah tujuan. Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, tapi bahkan secara tegas untuk musyawarah dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syafirhum fil amri Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu memaafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dan dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Musyawarah dan skema pertukaran pendapatnya diatur dalam Islam secara definitif adalah perundingan dan pertukaran pendapat mengenai suatu perkara agar ditimbangkan lagi untuk kemaslahatan bersama. Sejauh musyawarah ini juga disebabkan oleh Rasulullah SAW. Nilai-nilai inilah yang pada pekan ini diajarkan kepada kelas 12. Nilai-nilai yang menerima pendapat orang lain, tidak egois dengan menuliskan pendapat sendiri pada orang lain, dan juga legowo melaksanakan hasil yang sudah disepakati bersama. Kegiatan pembelajaran materi ini diawali dengan mencari ayat hadis, sejarah dan perkataan para ulama yang berkaitan dengan musyawarah, kemudian menganalisanya sehingga melahirkan poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah. Berikut hal-hal yang diperhatikan dalam bermusyawarah menurut sudut pandang Islam. Yang pertama, peserta musyawarah harus memiliki niatan yang ikhlas karena Allah dalam bermusyawarah, karena adanya musyawarah untuk kemaslahatan bersama bukan individu. Yang kedua, peserta musyawarah haruslah orang yang memiliki kapasitas dalam hal yang musyawarahkan. Yang ketiga, mengemukakan pendapat dengan tutur kata yang baik. Yang keempat, tidak diperkenankan memusyawarahkan sesuatu yang sudah ditepatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, melaksanakan hasil yang disepakati agar musyawarah yang diselenggarakan itu mendapatkan hasil keputusan terbaik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap peserta mesti memahami kaidah dalam bermusyawarah. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Setiap peserta musyawarah harus mendapatkan sikap lemah lembut dan baik dalam sikap, ucapan, dan tindakan, serta menghindari sikap emosional.
Yang kedua, mudah memberi maaf. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap peserta, sebab musyawarah itu dapat akan berjalan dengan baik jika masing-masing peserta masih diliputi kekeruhan hati. Yang ketiga, membangun hubungan kuat dengan Allah melalui permohonan ampun. Dalam bermusyawarah dimungkinkan terjadi kesalahan baik disadari maupun tidak disadari. Yang keempat, membulatkan tekad. Sudah semestinya peserta musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama. Yang kelima, bertawakal kepada Allah. Setiap bermusyawarah semestinya keputusan yang telah diambil. Mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.